video saya yang sebelumnya, saya berbicara tentang Ahlul Bait. Saya membawakan hadis dari referensi Ahlul Bait, yaitu hadis kisah tentang siapa Ahlul Bait. Mereka adalah 5 orang: Rasulullah, Fatimah Zahra, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan serta Husain, 2 anak dari Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah. Mereka adalah Ahlul Bait. Dan saya sudah sebutkan dalam terjemahan Quran yang mana ayat tentang Ahlul Bait itu harusnya ada kata ganti kalian, tapi diterjemahkan sebagai kamu. Kamu seakan-akan mengkaburkan arti siapa itu Ahlul Bait, siapa mereka Ahlul Bait. Tapi entah, saya tidak mau tahu entah itu ada unsur kesengajaan atau tidak atau bagaimana. Yang jelas di video ini saya akan menjelaskan giliran saya membawakan kitab Ahlu Sunnah, yakni Sahih Muslim, yang menjelaskan siapa itu orang-orang yang disebut Ahlul Bait. Saya sudah jelaskan siapa Ahlul Bait dari menurut Syiah, yaitu yang saya sebut dengan hadis kisah. Hadis yang saya bawakan yang dikenal dengan hadis kisah saya sudah bawakan. Kali ini hadis tentang yang kandungannya sama seperti itu, tapi dari referensi Ahlussunnah, yaitu Sahih Muslim. Sahih Muslim ini, kalau Anda buka bagian kitab Fadhailus Sahabah, kitab 44, di situ ada bab Fadhailu Ahlul Bait setelah Fadhailul Hasan wal Husain dan sebelum Fadhail Zaid bin Harithah wa Usama bin Zaid. Di situ ada bab Fadhailu Ahlul Bait, keutamaan Ahlul Bait, dan di sini dijelaskan siapa Ahlul Bait itu. Mari kita lihat. Saya akan tunjukkan. Di sini ada halaman 1136 ya. Bab Fadhailu Ahlul Bait, ada hadis nomor 2424. Sangat mudah diingat ya. Kalau ayat Qur'annya tentang Ahlul Bait adalah ayat 33 dari surah 33. Surah Al-Ahzab adalah surah ke-33 dan ayat 33. Di situ ada ayat Ahlul Bait. Dan untuk menjelaskan siapa mereka Ahlul Bait, buka Sahih Muslim, buka hadis nomor 2424. Semuanya angka cantik. Subhanallah, saya kebetulan dan senang sekali, ternyata mudah diingat. Kita punya angka cantik untuk mengingat Ahlul Bait. Sahih Muslim hadis 2424. Bab Fadhailu Ahlul Bait, Ahlu Baitin Nabi. Fadhailu Ahli Baitin Nabi. Langsung saja di sini riwayatnya dari Aisyah, istri Rasulullah. Qalat Aisyah. Aisyah berkata, kharajan Nabi ghadatan, pada suatu hari, pada pagi hari atau ya. Saya kasih tanda merah ini ya. Di sini ada dijelaskan ya, Rasulullah keluar lalu dia membawa kain, datanglah Hasan bin Ali, lalu datang Husain, kemudian Fatimah, mereka semua masuk ke dalam kain tersebut, kemudian Ali datang, kemudian Rasul membacakan ayat ini, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa alal bait wa tahhirakum tathira. Al-Ahzab 33. Saya nggak bacakan terjemahannya dulu karena ada yang ingin saya tunjukkan. Saya akan baca lagi nanti sesuai dengan terjemahannya. Saya akan menunjukkan sesuatu yang saya baru saja temukan mengenai terjemahan ini, riwayat ini. Sebelumnya secara ya begitu saja saya menemukan terjemahan Al-Quran yang kurang tepat. Kalian dalam ayat ini diterjemahkan sebagai kamu, yang menurut saya tidak tepat. Kamu dan kalian berbeda. Dalam bahasa Indonesia kamu adalah untuk bentuk tunggal, kata ganti tunggal, sedang kalian adalah jamak. Sedangkan di sini jelas-jelas kum ini adalah kata ganti jamak. Itu di video saya sebelumnya. Video-video saya yang sebelumnya yang saya singgung ini, nanti saya kasih linknya di deskripsi video ini, bisa Anda sekalian lihat. Yang saya akan tunjukkan di sini adalah terjemahan riwayat ini ya, hadis 2424, yang saya berusaha cari terjemahan Indonesianya supaya Anda bisa melihat langsung. Saya buka dari Google Play ya, ini Google Play,
Dan di sini ada app yang saya temukan ketika saya ketik terjemahan Bukhari Muslim. Ini app pertama saya buka. Ini appnya, terjemahan Sahih Bukhari Muslim. Terjemah Sahih Bukhari Muslim dari DAF Media. Ini saya udah download dan aneh sekali. Ini ya kontennya ya. Hadis keutamaan sahabat dan bab setelah Hasan dan Husain. Saya sudah tunjukkan ya di masalah Ahlul Bait ini ada di antara Fadailul Hasan wal Husain, di antara Hasan wal Husain dan Fadail Zaid bin Harithah. Ini nomor berapa ini? Fadail Hasan dan Husain itu nomor 8. Coba kita lihat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah keutamaan Hasan dan Husain. Setelah keutamaan Hasan dan Husain, harusnya kan Ahlul Bait ya. Tapi ini kok 9 langsung keutamaan Zaid bin Harith dan Usama bin Zaid. Mana yang nomor 8? Yang nomor 9. Yang nomor 9 ini harusnya tentang Fadail Ahlul Bait. Langsung dia bawakan Zaid bin Harithah wa Usama bin Zaid. Langsung dibawakan setelah Hasan dan Husain. Kok enggak ada? Apakah ini ada unsur kesengajaan di aplikasi terjemahan Sahih Bukhari Muslim ini yang didownload oleh 100.000 plus orang di Indonesia, dan terutama karena ini terjemahan bahasa Indonesia ya, dan tidak ada itu terjemahan fadilah keutamaan Ahlul Bait. Kok tidak ada di sini? Saya nggak tahu kenapa. Saya nggak cek juga di app yang berikutnya, saya nggak cek apakah ada terjemahan atau tidak. Yang jelas aneh, saya tidak tahu kenapa, tapi yang jelas saya temukan terjemahannya tidak ada. Yang nomor 10 dijadikan nomor 9 di sini. Oke, lupakan ini. Sekarang saya karena nggak menemukan terjemahannya dari aplikasi ini, saya lihat ada website Malaysia. Di sini saya temukan terjemahannya. Hadis 2424. Nah, di sini dijelaskan, Aisyah melaporkan bahwa Rasulullah keluar pada suatu pagi dengan memakai jubah bergaris dan dari rambut unta hitam. Di sana datang Husain bin Ali. Aduh, mana tadi? 2424. Maaf ya, saya zoom soalnya tadi. 2424 nih. Memakai jubah bergaris dari rambut unta hitam. Itu di sana datang Hasan bin Ali. Dia membungkus pukulan di bawahnya. Bahasa Malaysia aja agak aneh. Membungkus pukulan di bawahnya, lalu datang Husain dan dia membungkus Husain di bawahnya bersama dengan yang lain, Hasan. Kemudian datanglah Fatimah dan dia membawanya ke bawah, lalu datanglah Ali, dia juga membawanya ke bawah, dan kemudian berkata, yang jelas di sini ada 5 orang, Rasulullah, lalu Hasan, Husain, Fatimah, dan Ali. Kemudian berkata Nabi, Allah hanya menghendaki untuk dan seterusnya. Ini adalah ayat Ahlul Bait surat Al-Ahzab ayat 33. Nah, sekarang jelas siapa Ahlul Bait? 5 orang itu Ahlul Bait. Terjemahannya sudah saya tunjukkan di sini ya, jadi tidak perlu saya bacakan lagi di kitab Sahih Muslimnya. Terjemahannya ya kurang lebih seperti itu. Kalau perlu Anda ingin mendengar terjemahannya, ya silahkan. Seperti ini. Kharajan Nabi, ini tanda merahnya harusnya sampai sini ya, saya salah nandain. Kharajan Nabi ghadatan, Nabi keluar di pagi hari, wa alaihi mirtun murahal, dan dia punya jubah bergaris dari rambut onta warna hitam, min sya'arin aswad, dari rambut warna hitam. Kalau di referensi Syiah itu selimut dari Yaman gitu. Faja'al Hasan ibnu Ali, Hasan datang, fadkhalahu, kemudian Nabi memasukkan Hasan ke dalam jubah tersebut. Summa ja'al Husain fadakhala ma'hu, Husain datang lalu Husain masuk
bersama Hasan dalam jubah itu. Tsumma ja'at Fatimah fa'adkhalaha. Kemudian Fatimah Zahra datang, putri Rasulullah. Nabi memasukkan Fatimah ke dalam jubah itu. Tsumma ja'ali fa'adkhalahu. Nabi memasukkan Ali ke dalam jubah itu. Berkumpullah mereka 5 orang di dalam jubah itu. Kemudian Nabi mengucapkan ayat Quran ini, ayat yang sudah saya bacakan di video saya sebelumnya tentang Ahlul Bait. Itulah Ahlul Bait. Berkenaan dengan Maulid Nabi yang sudah lalu, yang dalam video-video saya sebelumnya saya tekankan, dalam mengingat Nabi saat itu juga kita harus mengingat siapa yang bersama Nabi. Mereka adalah Ahlul Bait Nabi. Ketika kita bersolawat, tidak kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad saja, tapi wa ali Muhammad, salawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, keluarga yang disucikan, yaitu Ahlul Bait.